Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Tarji. Kejadian ini terjadi tahun 2006. Waktu itu usiaku masih sekitar 25 tahun. Aku sudah menikah, anakku baru satu, masih bayi. Hidup kami sederhana. Penghasilanku cuma cukup untuk makan dan bayar kontrakan kecil di pinggiran Subang. Sehari-hari aku kerja sebagai sopir pickup di sebuah toko bangunan. Bosku orangnya baik, tapi ya tetap saja gaji sopir tidak besar. Kadang kalau ada lembur, aku senang. Karena dari situlah aku bisa bawa pulang uang lebih untuk istriku. Malam itu berawal dari satu telepon. Waktu itu sekitar habis Isya. Aku sedang duduk di depan kontrakan, minum kopi saset, ditemani suara jangkrik. Udara agak dingin, angin dari arah pegunungan Subang terasa lembab. HP jadulku berdering. Di layar cuma muncul nama bos toko. "Halo, Assalamualaikum Pak," kataku. "Waalaikumsalam Ji, kamu masih di rumah?" Suara bosku agak tergesa. "Masih Pak, ada apa?" "Ini ada kiriman mendadak. Bahan bangunan sama beberapa barang kecil harus dikirim malam ini ke daerah sekitar Lembang. Besok pagi sudah harus sampai. Sopir lain lagi pada keluar semua. Kamu sanggup?" Aku spontan melirik ke dalam rumah. Istriku sedang menidurkan anak kami. Di dalam hati, aku tahu ini kesempatan lembur, tapi juga agak ragu karena berarti harus nyetir malam. "Lewat jalur mana, Pak?" tanyaku. "Biar cepat. Kamu lewat jalur alternatif Subang saja, yang tembus ke atas, jalan gunung itu. Lebih sepi, lebih singkat," jawabnya. Jalur alternatif Subang. Dari dulu aku sering dengar cerita. Jalannya berkelok, naik turun, banyak tikungan buta. Di kiri kanan hutan, kebun, dan jurang. Siang saja bikin merinding, apalagi malam. Konon, sering ada kecelakaan dan kejadian aneh. Tapi selama ini aku belum pernah lewat malam hari. Bosku seperti tahu aku ragu. "Tenang aja Ji, kirimnya pakai pickup yang biasa kamu bawa. Nanti kamu jangan sendirian, ajak Salim. Dia kan sering nemenin kamu." Salim itu temanku sejak kecil. Sekarang dia jadi kenek sekaligus bantu-bantu di toko. Orangnya rada cuek, tapi setia kawan. Kalau soal jalur alternatif, dia lebih nekat dariku. "Baik Pak, saya siap. Jam berapa berangkatnya?" "Segera ke toko ya, barangnya sudah siap, biar kamu bisa berangkat sebelum tengah malam." Setelah telepon ditutup, aku menghela nafas panjang. Istriku keluar, bersandar di pintu. "Kerja lagi Bang?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, ada kiriman mendadak, lumayan buat tambah beli susu," jawabku. Dia hanya mengangguk, meski dari wajahnya kelihatan khawatir. "Hati-hati, jalur atas itu kan sepi. Jangan ngebut, jangan sompral." Aku mengangguk. "Insya Allah, doain aja." Tak lama kemudian, aku sudah sampai di toko. Udara malam di Subang makin dingin. Hawa lembab dari arah pegunungan terasa jelas. Lampu toko sudah redup, hanya bagian gudang yang terang. Di depan gudang, Salim sudah menunggu sambil menghisap rokok kretek. Bau asap rokok bercampur dengan bau semen dan kayu dari tumpukan barang. "Lama amat Ji, ayo cepat muat barang, katanya dikejar baktu," katanya. Kami berdua mulai mengangkat beberapa dus kecil, pipa, dan satu karung yang bos bilang berisi fitting lampu dan alat kecil. Pick up terasa penuh tapi masih aman. Di belakang barang-barang diikat tali tambang. Sambil bekerja, Salim sempat berkomentar. "Kita lewat jalur alternatif kan?" tanyanya. "Iya, katanya biar cepat," jawabku agak berat. Salim malah tersenyum miring. "Wah, asik. Sudah lama saya nggak lewat sana, sekalian lihat pemandangan malam." Aku melirik curiga. "Pemandangan apaan?" "Ya, pemandangan yang nggak kelihatan siang hari," jawabnya, sambil tertawa kecil. Aku hanya mendecak. "Jangan bercanda sembarangan, Lim. Ini berangkatnya malam Jumat." Salim spontan melirik ke langit.
Serius, Ji? Malam Jumat sekarang? Aku mengangguk. Tiba-tiba suasana terasa lebih sepi. Di luar pagar toko, jalanan sudah sunyi. Hanya sesekali motor lewat. Lampu-lampu rumah jauh tampak kecil. Setelah semuanya siap, kami berdua naik ke kabin pick-up. Aku di belakang kemudi, Salim di sebelahku. Mesin tua pick-up menyala dengan suara kasar. Bau solar dan oli tercium jelas. Bosku sempat keluar menghampiri jendela. Ji, Lim, hati-hati di atas. Kalau ngantuk, berhenti dulu. Jangan maksa, katanya. Ya, Pak, jawab kami bersamaan. Pikap kami melaju meninggalkan toko, masuk ke jalan utama sebentar, lalu berbelok ke arah jalur alternatif Subang. Lampu kota perlahan-lahan tertinggal di belakang, berganti dengan rumah-rumah yang makin jarang, lalu masuk ke daerah yang gelap. Semakin naik, udara makin dingin. Kaca samping sedikit berembun. Di kiri kanan jalan mulai tampak kebun teh dan pepohonan tinggi. Lampu jalan hampir tidak ada, hanya lampu pikap yang membelah gelap. Di satu tikungan tajam, aku melihat sebuah pohon besar berdiri tepat di luar pembatas jalan. Di sampingnya ada beberapa batu kecil tersusun rapi, seperti nisan tanpa nama. Di dekat situ, ada papan kayu tua bertuliskan samar, hati-hati, jalur rawan kecelakaan. Saat pikap melewati tikungan itu, tanpa angin, tanpa apa-apa, tengkuku tiba-tiba terasa sangat dingin. Bulu kuduku berdiri. Entah kenapa, dari pesan lembur biasa, perasaan malam itu berubah jadi tidak biasa sama sekali. Begitu melewati papan peringatan jalur rawan kecelakaan itu, suasana di kabin langsung terasa beda. AC tidak terlalu dingin, tapi kulitku merinding. Jalanan mulai menanjak, tikungan makin rapat, kiri kanan gelap oleh kebun dan hutan. Salim menyalakan tip tua di dashboard. Suara musik dangdut keluar pelan, kadang tersendat karena kasetnya sudah lama. Tapi jujur saja, malam itu suara musik malah bikin suasana tambah aneh. Di luar kaca depan hanya ada cahaya lampu pikap yang memotong gelap. Ji, kamu pernah dengar cerita jalur ini? Salim tiba-tiba membuka obrolan. Aku melirik sebentar. Cerita apaan lagi? Jangan macem-macem, Lim. Katanya, dulu pernah ada satu rombongan mobil masuk jurang di tikungan tajam. Sopirnya ngantuk. Tapi ada juga yang bilang sopirnya lihat sesuatu di tengah jalan. Pas banting setir, malah jatuh, kata Salim. Santai. Udah, jangan cerita gitu, Lim. Fokus jalan aja. Malam gini, tegulku. Salim tertawa pendek. Biar nggak ngantuk, Ji. Aku diam saja. Tangan tetap mantap di setir, tapi mata makin awas. Lampu jarak jauh sesekali kupasang, tapi kabut tipis mulai turun dari arah atas. Cahaya lampu memantul di kabut, bikin jarak pandang makin pendek. Udara di dalam kabin dingin lembab. Kaca samping bagian bawah mulai berembun. Ku dengar suara mesin pick-up yang ngos-ngosan menanjak. Sesekali, suara ranting kecil tergilas ban terdengar. Krek, krek. Aku melirik ke jam kecil di dashboard. Jarumnya menunjukkan sekitar pukul 11 lewat. Tapi setelah beberapa lama, ketika kulirik lagi, jarumnya masih di posisi yang sama. Loh, jamnya kok nggak jalan? Gumamku. Salim ikut melirik. Tadi sudah segitu juga ya? Iya, dari tadi kayaknya nggak maju, jawabku. Dia hanya mengangkat bahu. Mungkin baterainya habis. Aku mencoba mengabaikan. Ku ambil HP dari saku. Sinyal cuma 1 bar. Lalu hilang. Lalu muncul lagi sebentar. Lalu hilang lagi. Seperti main-main sendiri. Di luar makin sepi. Sudah jarang sekali berpapasan kendaraan. Kalaupun ada, hanya 1-2 truk dari arah berlawanan. Setelah itu, jalanan kembali kosong. Hanya deru mesin kami yang terdengar. Tiba-tiba, HP Salim berderin. Suara deringnya kencang sekali di tengah kabin. Yang sunyi. Kami berdua sampai sedikit kaget. Siapa malam-malam gini nelpon? Salim mengangkat HP.
Di layar hanya muncul nomor tak dikenal. Tidak ada nama. "Angkat nggak, J?" tanya Salim. Aku ragu. "Terserah kamu. Tapi jangan lama-lama. Fokus jalan." Salim menekan tombol jawab, lalu menempelkan HP ke telinga. "Halo? Assalamualaikum?" ucapnya. Beberapa detik sunyi. Tidak ada jawaban. Wajah Salim mulai berubah. "Halo? Siapa ini?" ulangnya. Aku melirik sekilas. "Siapa, Lim?" Dia mengerutkan dahi. "Nggak tahu, cuma kayak ada suara napas." "Dengar deh." Salim menyodorkan HP pelan ke arahku. Aku fokus ke jalan, tapi telinga ikut mendengar. Dari speaker HP terdengar suara sangat pelan, seperti napas berat seseorang. Di sela-sela napas, seperti ada bunyi gemerisik, entah apa. Lalu di tengah suara itu, samar sekali, ada suara perempuan berbisik. "Jangan, lewat sini." Suara itu lirih, tapi jelas. Aku merinding. "Matikan, Lim," kataku cepat. "Jangan diladenin." Salim langsung menekan tombol tutup. Layar kembali gelap, suasana di kabin hening lagi. Hanya tersisa suara mesin dan angin di luar. "Nomornya siapa itu?" tanyaku. "Nomor nggak dikenal. Tadi sebelum diangkat, sinyal sempat naik penuh. Terus pas diangkat, cuma 1 bar." Jawab Salim. Suaranya mulai tidak senyantai tadi. Aku menarik napas pelan. Di dada terasa sesak sedikit. "Nanti, kalau bunyi lagi, jangan diangkat," kataku. Salim mengangguk, kali ini tanpa bercanda. Beberapa menit kemudian, gangguan lain mulai terasa. Dari spion tengah, aku melihat cahaya lampu seperti motor yang mengikuti di belakang. Jaraknya tidak terlalu dekat, tapi tidak juga jauh, seperti sengaja menjaga jarak. "Lim, ada motor di belakangnya?" tanyaku. Salim ikut menoleh ke belakang lewat kaca belakang kabin. "Kayaknya iya, tadi nggak ada, tiba-tiba sudah ada aja." Aku melambatkan sedikit laju pickup, memberi ruang kalau motor itu mau menyalip. Tapi beberapa menit berlalu, motor itu tetap di posisi yang sama di spion. Tidak mendekat, tidak menjauh. Aku mengerutkan dahi. Kok dia nggak nyalip ya? "Biarin aja, mungkin dia takut juga ngebut di jalur begini," kata Salim. Aku mengangguk, tapi perasaanku tidak enak. Entah kenapa, setiap kali melirik spion, rasa dingin di tengkuk langsung muncul lagi. Di salah satu turunan, jalan sedikit lebih lebar. Aku sengaja mengurangi kecepatan agak banyak, lalu sedikit meminggir, memberi ruang lebar di kanan. "Kalau mau lewat-lewatlah," gumamku. Tapi sampai beberapa detik, motor itu tetap tidak menyusul. Padahal, kalau pengendara normal, pasti sudah ambil kesempatan. Aku melirik lagi ke spion. Lampu motor masih ada di sana. Tapi kali ini, karena posisinya pas, aku bisa melihat sedikit bayangan pengendaranya. Tubuhnya tegak, memakai jaket gelap. Tapi, kepala pengendaranya terlalu miring ke samping. Seperti hampir jatuh, tapi tidak benar-benar jatuh. Dalam remang spion, aku tidak bisa lihat jelas wajahnya. Hanya bentuk yang aneh. Aku menelan ludah. "Lim, kamu lihat jelas motor itu?" Salim menoleh lagi. Detik berikutnya, wajahnya berubah. "Ji, loh, kok?" Dia tidak melanjutkan kalimatnya. "Apa?" paksaku. "Barusan saya lihat orangnya kayak nunduk banget, kepalanya miring. Terus?" Dia terdiam lagi. "Terus apaan, Lim?" "Sekarang nggak ada." Suaranya pelan. Aku melirik spion lagi. Kosong. Tidak ada lampu apapun di belakang. Gelap total. Padahal detik sebelumnya jelas ada. Deg. Jantungku berdegup makin kencang. Telapak tangan di setir mulai berkeringat. Mungkin dia tadi belok ke jalan kecil. Aku mencoba menghibur diri. "Belok kemana, Ji? Dari tadi kiri kanan cuma jurang sama kebun. Nggak ada cabang jalan," jawab Salim. Kami terdiam lagi. Suasana jadi makin berat. Rasanya seperti ada yang mengawasi, tapi tidak kelihatan.
Tidak lama setelah itu, gangguan berikutnya muncul. Di depan, di pinggir jalan sebelah kiri, terlihat sosok kecil berdiri. Awalnya kupikir hanya patung atau tonggak kayu. Tapi begitu semakin dekat, aku bisa melihat jelas. Seorang anak kecil, umur sekitar 6 atau 7 tahun, memakai baju seperti kaos tipis yang basah menempel di badan. Celana pendek, rambutnya menutupi sebagian wajah. Di bawah lampu pick-up, bajunya tampak meneteskan air. Anak itu berdiri menghadap jalan, sedikit menunduk. Satu tangannya terangkat, seperti melambai pelan. "Ci, ada anak kecil malam-malam begini di sini?" Suara Salim bergetar. Aku refleks menginjak rem sedikit, tapi tidak bisa berhenti mendadak. Jalanan licin dan menurun. Aku hanya bisa mengulangi kecepatan. "Anak kecil dari mana?" gumamku. Pick up lewat tepat di samping anak itu. Dalam sepersekian detik, aku bisa melihat lebih jelas. Rambutnya menempel di pipi, kulitnya pucat kebiruan. Mata yang terlihat di balik rambut kosong menatap lurus ke depan. Dan yang paling membuatku hampir kehilangan kendali, kaki anak itu tidak menyentuh tanah, menggantung beberapa sentimeter di atas permukaan jalan. "Ya Allah," aku tanpa sadar berseru pelan. Begitu pick up sejajar, terdengar suara pelan dari bawah mobil, seperti melindas sesuatu yang lunak. Bruk. Setir terasa sedikit bergetar. Aku panik, langsung menginjak rem lebih dalam. Pick up bergoyang, tapi syukurlah tidak sampai selip. "Astagfirullah. Ji, jangan bilang kita nabrak dia." Salim setengah berteriak. Aku berhenti di pinggir jalan. Mesin masih menyala. Hawa dingin dari luar masuk lewat celah kaca yang sedikit terbuka. Kami saling pandang. Napas kami sama-sama memburu. "Cek enggak?" tanya Salim. Aku ragu. Jantungku menghantam dada. Tapi kalau kami benar-benar menabrak anak, kami nggak boleh kabur. "Cek sebentar, tapi jangan jauh-jauh dari mobil," jawabku akhirnya. Kami turun. Udara di luar jauh lebih dingin daripada yang kurasa di dalam kabin. Jalanan sepi, gabut tipis menggantung. Hutan di kiri kanan hanya terlihat sebagai gelap pekat. Aku dan Salim berjalan pelan ke belakang pickup. Lampu belakang menyala merah temaram. Aspal terlihat basah, seperti habis tersiram air padahal tidak hujan. Tidak ada tubuh, tidak ada anak, tidak ada darah. Yang ada hanya bekas tapak kaki kecil, basah, berderet dari tengah jalan menuju ke arah pinggir. Tapak itu berhenti tepat di batas aspal, lalu menghilang masuk ke area gelap rerumputan. Bau anyir samar-samar tercium. Bukan kuat, tapi cukup untuk membuat perut mual. "Ji, kita balik aja Ji," suara Salim bergetar. "Ini jalur nggak benar." Aku memandang ke depan. Jalur sempit. Kalau putar balik, kami harus mundur jauh. Belum lagi muatan di belakang berat. "Kita sudah setengah jalan, Lim. Kalau balik sekarang malah lebih lama," kataku. Meski sebenarnya aku juga ingin segera keluar dari sini. Salim diam, lalu mengangguk pelan. "Ya sudah. Tapi mulai sekarang jangan banyak ngomong, baca doa aja." Kami naik lagi ke kabin. Pintu kututup rapat. Bau anyir tadi seperti masih menempel di hidung. Mesin kembali kubunyikan. Pick up pelan-pelan maju lagi menembus kabut dan gelap. Salim kini benar-benar diam. Kepalanya sedikit menunduk, bibirnya komat kamit membaca doa. Aku fokus ke jalan. Tapi di kepala, bayangan anak kecil melayang itu terus muncul. Dan entah kenapa, aku punya perasaan. Sejak insiden motor dan anak kecil tadi, jalur yang kami lewati sudah bukan jalur biasa lagi. Pickup terus melaju pelan di jalur sempit itu. Mesin meraung menanjak. Kabut makin tebal. Lampu depan hanya sanggup menembus beberapa meter ke depan. Di dalam kabin, suasana sepi. Hanya suara mesin dan napas kami berdua. Salim diam. Kepalanya sedikit menunduk. Bibirnya bergerak pelan. Jelas dia sedang baca doa. Aku juga begitu. Sesekali aku ikut istighfar dalam hati. Setelah kejadian motor dan anak kecil tadi, aku benar-benar tidak berani lagi sembarangan ngomong. Beberapa menit kemudian, gangguan baru mulai terasa.
Dari belakang, terdengar suara duk, duk, duk pelan, seperti ada sesuatu yang memukul dinding bak pickup. Awalnya pelan, lalu makin jelas. Aku spontan melirik spion tengah. Barang-barang di belakang kelihatan bergoyang sedikit. Tali masih terikat, tapi di atas bak, di bagian yang tidak kena lampu langsung, seperti ada bayangan hitam menempel. "Lim, kamu dengar nggak?" tanyaku pelan. Salim mengangkat kepala. "Suara apa, Ji?" "Kayak ada yang naik di atas bak," jawabku. Begitu aku selesai bicara, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan cuma duk-duk-duk. Ada suara gesekan di atap kabin, tepat di atas kepala kami. Seperti ada tumit kaki menyeret pelan. "Jangan bercanda, Ji," suara Salim melemah. "Aku nggak bercanda, kamu dengar sendiri," kataku. Kami terdiam, fokus ke suara di atas. Jalanan di depan tetap harus kupegang, tapi telinga rasanya tertarik ke atas atap pickup. Tiba-tiba, dari arah belakang, jelas terdengar suara orang melompat ke bak. Jedek, pickup sedikit oleng, seperti mendadak dapat beban tambahan. Setir sedikit tertarik ke kiri. Refleks, aku tahan kuat-kuat. "Ji, ada yang naik!" Salim hampir menjerit. Aku menelan ludah. "Tenang, tenang, jangan panik dulu." Tapi suara di atas bak tidak berhenti. Ada suara langkah pelan duk-duk-duk, seolah-olah ada orang berjalan di atas barang-barang yang kami angkut. Sesekali terdengar suara benda kecil bergeser, mungkin dus atau pipa. Aku melirik spion. Dalam pantulan kaca, di bagian atas bak, samar-samar terlihat sesuatu seperti kaki menggantung di belakang, kotor, gelap, seperti penuh lumpur. Kaki itu bergoyang pelan, seolah-olah pemiliknya sedang duduk di tepian bak. Saat aku berkedip, kaki itu hilang. Spion kembali hanya menampilkan bayangan barang dan tali tambang. "Ji, kamu lihat?" tanya Salim pelan. "Lihat," jawabku singkat. Salim mulai gelisah, tangannya meremas ujung jok. "Kita berhenti dulu nggak? Cek ke belakang?" Aku ragu. Kalau berhenti di tanjakan sempit begini, bahaya. Tapi kalau dibiarkan, pikiranku makin kacau. Akhirnya di turunan kecil yang agak lebar, aku pelan-pelan mengarahkan pick up ke pinggir jalan. Mesinku putar ke netral, tangan tetap di rem. "Cek cepet aja, Lim. Jangan jauh-jauh," kataku. Kami turun. Udara malam terasa sangat dingin. Napasku terlihat seperti asap tipis. Jalan sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya ada kabut yang menggantung di sekitar lampu pickup. Kami jalan pelan ke belakang. Lampu rem merah menyala, menerangi sedikit area bak. Barang-barang masih di tempatnya. Tali tambang masih kuat, tidak ada orang. Tapi, di dinding luar bak, dekat roda belakang, ada bekas seperti lecet panjang. Warnanya gelap, agak mengkilat. Kalau diperhatikan, warnanya bukan cuma lumpur. Ada warna merah kecoklatan yang sudah mengering. "Ji, ini kayak bekas apa?" Salim menunjuk. Suaranya pelan. Aku mendekat. Bau anyir tipis tercium. Tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membuatku mual. "Sudah, jangan dipegang," kataku. Aku melirik ke tanah di belakang mobil. Di sana, tepat di tengah jalan, ada jejak kaki kecil basah, berbeda dengan tapak anak yang tadi. Jejaknya ini lebih besar, seperti kaki orang dewasa. Jejaknya mengarah ke belakang, lalu berhenti tepat di sisi bak pickup. Setelah itu hilang, tidak ada jejak menjauh lagi. Seolah-olah pemilik jejak itu masih berada di atas bak. Salim mundur satu langkah. "Ji, kita masuk mobil lagi aja. Saya nggak enak di sini." Aku mengangguk cepat. Kami kembali ke kabin. Begitu pintu tertutup, suara di luar seperti tertahan. Tapi hawa dingin di dalam justru tambah menusuk. Sesaat setelah aku menyalakan mesin lagi, sesuatu membuatku melirik spion tengah. Dan kali ini, darahku serasa berhenti mengalir. Di pantulan kaca, di bangku tengah antara aku dan Salim, terlihat ada sosok lain duduk. Padahal di kabin hanya ada 2 kursi, tapi di pantulan ada 1 kepala tambahan. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Bajunya gelap, basah. Kepalanya menunduk, seolah sedang melihat lutut sendiri. Aku spontan menoleh ke samping. Kursi di sebelahku tetap hanya diisi Salim
Tidak ada orang lain. Aku menelan ludah. "Lim, jangan lihat spion," kataku pelan. Salim mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Pokoknya jangan. Kamu lihat jalan depan aja," jawabku cepat. Tapi manusia memang susah dilarang. Semakin dibilang jangan, semakin penasaran. Aku bisa melihat dari ujung mata, Salim pelan-pelan melirik spion. Detik berikutnya, tangannya langsung mencengkram pahanya sendiri. Ya Allah, napasnya tersendat. "Ji, di spion ada yang ikut duduk." Aku berusaha tetap fokus ke jalan, tapi suaraku juga bergetar. "Biarin, jangan diajak ngomong. Baca doa aja." Dari arah kursi tengah yang sebenarnya kosong, tiba-tiba tercium bau amis, campuran bau tanah basah dan darah. Suasana di kabin makin sesak, seperti ada orang ketiga yang diam, tapi memenuhi tempat. Pelan-pelan, dari dekat telingaku, terdengar suara napas berat. Lalu suara pelan, hampir seperti bisikan tertahan. "Antarkan aku pulang." Suaranya lirih, serak, seperti orang kehabisan napas. Aku tidak menjawab. Dalam hati aku hanya baca, "Astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad," berulang-ulang. Salim juga mulai membaca ayat kursi pelan-pelan. Suaranya bergetar. Beberapa kata patah karena menahan takut. Begitu ayat kursi hampir selesai kami baca, suara di atas bak mendadak keras lagi. Duk, duk, duk. Seperti ada yang meloncat-loncat marah. Pick up bergoyang hebat. Setirku ikut tertarik ke kanan. "Astagfirullah, pegangan Lim!" teriakku. Aku cepat memutar setir ke kiri. Ban sempat menginjak batu di pinggir jalan. Selangkah lagi, kami bisa tergelincir ke bahu jalan yang curam. Jantungku serasa mau copot. Dalam kondisi hampir keluar jalur itu, mataku sempat menangkap sesuatu di depan. Di tengah kabut, di pinggir tikungan, berdiri sosok tinggi besar, hitam, seolah sedang mengawasi kami. Matanya merah redup, mengikuti arah pick-up yang oleng. Aku tidak berani menatap lama. Aku hanya fokus mengembalikan setir ke jalur yang benar. Saat mobil kembali lurus, gema suara di atas bak pelan-pelan berhenti. Hanya tersisa bunyi mesin ngos-ngosan. Napas kami berdua juga berat. Salim menunduk dalam-dalam. "Ji, kalau kita terus kayak gini, saya nggak yakin kita bisa selamat sampai bawah," katanya pelan. Aku diam, pikiranku kacau. Di satu sisi, aku harus menyelesaikan kiriman. Di sisi lain, jalur yang kami lewati jelas semakin tidak masuk akal. Gangguannya makin berat. Yang ikut di bak dan di kabin bukan 1-2. Dan malam itu, di tengah rasa bingung itu, tiba-tiba dari arah depan muncul 2 titik lampu kuning kecil yang mendekat. Seperti lampu sebuah warung atau pos kecil di tepi jalan. Di situ nanti kami bertemu seseorang yang seolah sudah menunggu. Orang itu yang membuat kami sadar kalau jalur alternatif ini bukan sekadar jalan pintas. 2 titik lampu kuning di depan makin jelas. Ternyata benar, itu sebuah warung kecil di tikungan. Bangunannya dari papan, atap seng, ada bangku kayu di depan. Di depannya tergantung lampu bohlam kuning yang redup. Anehnya, di jalur sesepi ini, warung itu masih buka tengah malam. Aku melambatkan pickup. Ban depan sedikit menginjak kerikil. Suara krek-krek terdengar jelas. Hawa dingin di kabin tidak berkurang, tapi setidaknya ada perasaan sedikit lega karena melihat bangunan dan cahaya. "Kita berhenti sebentar, Ji?" tanya Salim pelan. "Iya, saya juga butuh tarik napas," jawabku. Aku memarkir pickup di depan warung, agak menepi. Mesin tidak langsung kumatikan, hanya kubiarkan langsam. Di dalam warung, ada seorang lelaki tua duduk di kursi plastik. Pakaiannya sederhana, baju lengan panjang kusam, sarung kotak-kotak, dan peci hitam. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Begitu kami turun dari mobil, lelaki tua itu menatap kami lama. Bukan tatapan kaget lihat tamu, tapi lebih seperti tatapan orang yang sudah tahu kami akan datang.
Malam Pak, sapa Salim sopan walaupun suaranya masih bergetar. Malam, jawab lelaki tua itu pendek, suaranya berat, pelan. Aku dan Salim duduk di bangku panjang di depan warung. Di meja kayu ada termos, beberapa gelas dan bungkus mie instan. Bau kopi hitam tercium samar bercampur bau kayu basah. Dari bawah, tanya lelaki tua itu. Iya Pak, mau kirim barang ke arah atas, jawabku. Dia mengangguk pelan. Lewat jalur ini, malam-malam, berani juga kalian, katanya tanpa ekspresi. Kalimat itu langsung membuat bulu kuduku merinding lagi. Aku mencoba tersenyum kaku. Iya, kejar waktu Pak, biar besok pagi sudah sampai. Lelaki tua itu tidak menanggapi langsung. Dia malah melirik pelan ke arah pikap. Pandangannya berhenti cukup lama di bak belakang, lalu naik ke atap kabin, setelah itu kembali lagi ke kami. Kalian cuma berdua? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi di telingaku nadanya beda, seperti dia sedang menguji. Iya Pak, saya sama teman, berdua saja, jawabku. Lelaki tua itu mengerutkan kening sedikit, berdua. Ulangnya pelan, yakin. Salim mengelan ludah. Maksudnya Pak? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Dia bangkit pelan lalu mengambil 2 gelas di meja. Dari termos, dia menuangkan air panas dan sedikit kopi. Asap tipis keluar, bau kopi hitam langsung memenuhi udara di sekitar kami. Hangat, tapi anehnya tidak mengusir dingin. Begitu kopinya siap diminum, lelaki tua itu berkata pelan sambil duduk. Minum dulu, biar agak tenang, katanya sambil menyodorkan. Aku menerima. Tanganku gemetar sedikit saat memegang gelas. Kopi itu panas, tapi justru di kulit terasa seperti biasa saja. Dinginnya malah masih menembus. Setelah kami menyesap sedikit, lelaki tua itu berdiri tepat di depan pick-up. Dia memandang bak belakang lama, seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak kelihatan. Dari tadi yang naik ke sini bukan cuma kalian, katanya pelan tanpa menoleh. Aku dan Salim saling pandang. Apa? Maksud Bapak? Suaraku mulai tidak stabil. Yang di bak sudah dari tadi duduk di pojokan. Yang di kabin tadi sempat ikut duduk di tengah. Jawabnya. Dadahku langsung sesak. Kata-katanya pas dengan apa yang kami alami. Padahal kami belum cerita apa-apa. Pak, Bapak lihat? Tanya Salim hampir berbisik. Lelaki tua itu akhirnya menoleh. Matanya menatap kami satu-satu. Banyak yang tidak sempat pulang lewat jalur ini. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil bak, ada yang cuma jalan kaki, numpang di pinggir, katanya pelan. Malam-malam tertentu, mereka suka ikut kendaraan yang lewat. Apalagi kalau kendaraannya capek, sopirnya takut, pikirannya kosong. Aku langsung sadar, dari tadi pikiranku memang kacau, campur takut dan marah. Mungkin itu yang membuat mereka gampang mendekat. Pak, tadi kami lihat motor di belakang, terus hilang. Kataku pelan. Dia mengangguk. Itu yang dulu jatuh di tikungan depan. Dia pikir masih bisa nyusul tunangannya di kota. Sekarang tiap lewat kendaraan, sering ikut di belakang. Kadang di spion kelihatan, kadang enggak. Salim menelan ludah. Terus yang anak kecil yang tadi berdiri di pinggir jalan, Pak? Lelaki tua itu memejamkan mata sebentar. Itu korban tertua di jalur ini. Dulu dia tertabrak mobil yang oleng. Sampai sekarang masih suka berdiri di situ. Kalau ada yang berhenti dan turun, biasanya ikut. Aku dan Salim sama-sama merinding. Rasanya seperti semua yang kami alami barusan dibuka satu-satu. Terus yang di bak, Pak? Tanyaku pelan. Yang tadi kayak naik di atas barang. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Dia melangkah mendekat ke bak pick-up, lalu mengetuk pelan dinding bak dengan jari. Kalau yang itu baru. Musibah beberapa tahun belakangan. Supir pick up juga. Mirip kalian. Keburu diganggu di jalur ini. Oleng, masuk jurang. Mayatnya baru ketemu 2 hari kemudian. Waktu diangkat, posisinya kebalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kata lelaki tua itu. Aku merinding. Kata-katanya mengingatkanku pada suara dari bawah kaki tadi tentang gantian di bawah. Pak,
Terus kami harus gimana? Suaraku benar-benar bergetar sekarang. Lelaki tua itu kembali duduk. Dia menghela napas panjang. Kalau sekadar lewat, saya biasanya cuma suruh orang baca doa dan jangan sompral. Tapi kalian sudah kelewat jauh. Mereka sudah ikut dari tadi, katanya. Kami terdiam. Di sekitar warung, suasana makin senyap. Tidak ada kendaraan lewat. Hanya terdengar suara lampu bohlam yang kadang berdengung halus. Masih jauh Pak ke jalan besar? Tanya Salim. Masih, tapi jalur di depan lebih parah dari yang tadi, jawabnya jujur. Aku menghela napas. Terus kami harus balik. Kalau balik, kalian harus melewati lagi titik-titik yang mereka suka nongkrong, katanya. Jalan terus, kalian akan masuk wilayah yang lebih dalam. Perkataan terakhir itu membuatku benar-benar bingung. Maju salah, mundur salah. Lelaki tua itu mengambil sesuatu dari bawah meja. Sebuah botol kecil berisi air bening. Dia buka tutupnya, lalu membaca sesuatu pelan. Aku tidak mendengar jelas, tapi jelas bukan bacaan sembarangan. Ini cuma usaha, katanya sambil menyodorkan botol itu padaku. Campur sedikit ke air minum kalian, sisanya percikan di kabin dan bak. Niatkan minta perlindungan pada Allah, bukan minta ke airnya. Aku mengangguk, memegang botol itu erat-erat. Makasih Pak. Dan satu lagi, sambungnya. Jangan lagi ngomong di jalan kalau jalur ini cuma jalan pintas. Buat mereka, ini bukan jalan pintas. Ini jalur terakhir sebelum mereka berhenti selamanya. Kalimat itu menamparku. Tadi sebelum berangkat, dalam hati aku sempat mengeluh. Cuma jalur alternatif, paling cuma sepi. Ternyata untuk orang-orang yang meninggal di sini, jalur ini bukan sekedar alternatif. Ini akhir. Saat kami bersiap mau pamit, dari arah samping warung terdengar suara langkah pelan di kerikil. Seperti ada orang mendekat. Aku refleks menoleh. Di situ, di sisi kiri warung, berdiri sosok yang bikin nafasku berhenti sebentar. Wujud perempuan, rambut panjang, pakai baju putih lusuh. Tapi wajahnya rusak di satu sisi. Kulitnya mengelupas, matanya kosong. Di tangan kiri, dia menggandeng seorang anak kecil dengan baju basah. Anak itu menunduk, rambut menutupi wajah. Mereka berdua berdiri diam beberapa meter dari warung. Tidak bergerak, tidak bersuara, tapi jelas menatap ke arah kami. Ji, Salim berbisik lirih. Mereka. Lelaki tua itu berdiri membelakangi mereka. Tapi aku yakin dia tahu ada yang berdiri di belakangnya. Jangan menoleh lagi, katanya pelan. Masuk mobil, jalan pelan. Jangan ajak ngomong, jangan menatap apapun di kaca. Kalau tiba-tiba bau anyir, baca doa dalam hati. Aku dan Salim tidak berani banyak tanya. Kami pamit seadanya. Kaki rasanya berat saat melangkah ke pickup. Tapi kami tahu diam di warung terlalu lama juga bukan solusi. Begitu pintu mobil tertutup, aku sempat menoleh sekali lewat kaca samping. Warung itu tetap di tempatnya. Lampunya kuning redup. Lelaki tua itu berdiri di depan warung, menatap kami pergi. Di sisi warung, perempuan berwajah rusak dan anak kecil tadi masih berdiri. Tapi kini, di belakang mereka, ada beberapa bayangan lain. Ada yang seperti pengendara motor, ada yang seperti laki-laki pakai jaket duduk di tanah. Pickup perlahan meninggalkan warung. Lampu kuning di belakang makin kecil, lalu hilang ditelan kabut. Di dalam kabin, bau anyir mulai tercium lagi. Tapi kali ini bercampur bau tanah basah yang lebih kuat. Seolah-olah sesuatu yang tadi hanya menonton dari kejauhan, sekarang ikut berjalan di belakang. Atau di samping, atau mungkin sebagian sudah ikut naik. Dan jalur di depan, kata lelaki tua tadi, lebih parah daripada yang sudah kami lewati.
Begitu roda pikap meninggalkan halaman warung, dada rasanya langsung berat lagi. Lampu kuning warung cepat menghilang di belakang. Depan kami hanya gelap, kabut dan jalan sempit yang menurun naik. Di dalam kabin, aku teringat botol kecil yang tadi diberi lelaki tua itu. Air bening yang katanya cuma ikhtiar, selebihnya tetap minta perlindungan pada Allah. "Lim, ambil botol di kantong pintu," kataku pelan. Salim meraba. Dia menemukan botol itu, lalu menyerahkannya padaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Bau airnya biasa saja, tidak ada yang aneh, tapi suasana di sekeliling kami terasa sangat tegang. Kata bapak tadi, campur sedikit ke minum, sisanya dipercik ke kabin sama bak, ujarku. Salim mengangguk. Dia menuang sedikit ke tutup botol, lalu mencampur ke air minumnya sendiri. Aku juga begitu. Kami minum pelan-pelan sambil baca basmalah dan doa seadanya. Sisanya, kupindah ke telapak tangan. Aku kibaskan ke dashboard, ke setir, ke jok, dan ke kaca depan. Salim ikut mengusap sedikit ke pintu samping. "Bismillah, ya Allah, lindungi kami," batinku. Setelah itu, kami diam beberapa saat. Hanya suara mesin dan ban yang terdengar. Tapi jujur saja, hawa dingin di kabin masih ada. Bau tanah basah bercampur anyir tipis masih tercium. Artinya, apapun yang ikut tadi belum tentu langsung pergi. Jalanan di depan makin sempit. Pohon-pohon di pinggir jalan condong ke arah kami. Cabang-cabangnya seperti tangan, melambai pelan setiap kali lampu kami menyapu. Beberapa tikungan terasa aneh, seperti kami sudah lewat situ tapi kembali lagi. Batu besar di pinggir jalan, bentuk pohon, dan papan kecil bekas kecelakaan terlihat mirip. Aku sampai sempat melirik Salim. "Lim, perasaan kita udah lewat batu ini tadi ya?" tanyaku. Salim mengangguk pelan. "Saya juga ngerasa begitu, tapi tadi bapak warung bilang jalur depan lebih dalam. Mungkin ini maksudnya." Aku menghela nafas berat. "Jangan diladenin perasaan itu, nanti malah tambah nyasar." Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara berat. Bukan lagi duk-duk pelan, tapi seperti sesuatu meloncat ke bak. Pikap bergoyang kuat, setir terasa berat di tangan. "Astagfirullah," aku spontan berseru pelan. Salim menggenggam tepi jok. "Ji, Braka ikut lagi." Di spion, kali ini aku sama sekali tidak berani lihat lama-lama. Hanya sekilas. Tapi sekilas itu cukup. Di atas bak, di antara tumpukan barang, tampak banyak bayangan duduk. Berdesakan. Ada yang menunduk, ada yang menoleh ke depan. Wajah mereka tidak jelas, tapi bentuknya seperti orang-orang basah kuyup yang baru diangkat dari sungai. Aku langsung alihkan pandangan ke jalan depan. Nafasku mulai pendek. Dalam hati, aku baca ayat kursi pelan-pelan, satu ayat kuulang-ulang. Di tengah bacaan itu, sesuatu terjadi pada Salim. Dia yang tadi membaca doa, mendadak terdiam. Lalu pelan-pelan, kepalanya mengangkat. Matanya memandang lurus ke depan, tapi pandangannya kosong. "Lim," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. "Lim," kali ini sedikit lebih keras. Dia menoleh pelan, matanya terlihat beda. Seperti bukan tatapan Salim yang biasa. Bibirnya membuka sedikit. Panas. Suaranya lirih. Sesak. Aku merinding. Suara itu bukan suara Salim yang biasanya. Nada dan cara bicaranya mirip suara yang tadi terdengar dari bawah kakiku. "Lim, ini saya Tarji," kataku pelan. "Istighfar, Lim." Dia malah menoleh ke jendela samping. Di bawah gelap, mereka nunggu. "Kenapa kalian lewat sini?" Suaranya bergetar. Mobil sedikit oleng ke kiri. Refleks aku pegang setir lebih kuat. "Lim, lihat jalan, jangan buka pintu." Suaraku meninggi. Tiba-tiba tangan saling bergerak ke handle pintu, seolah-olah ada yang menyuruhnya turun. Padahal di luar jurang, gelap dan pepohonan rapat. Aku panik. Satu tanganku tetap disetir, tangan satunya menahan lengan Salim. "Lim, jangan!" teriakku. Dia mengerang pelan. "Aku mau pulang. Aku gak sempat pulang." "Aku juga mau pulang, Lim. Istriku nunggu, anakmu nunggu," kataku cepat, campur takut dan putus asa. "Kalau kamu turun sekarang, kamu malah gak pulang selamanya." Sesaat wajahnya seperti berubah. Matanya berkedip pelan, bibirnya bergetar.
seperti batin Salim sedang berusaha merebut kembali kendali. Di detik yang sama, dari depan muncul tikungan paling tajam malam itu. Jalan mengarah ke kanan dengan sudut hampir L. Di kiri jurang, gelap sangat dalam. Tidak ada pagar pembatas yang layak, hanya beberapa tiang kayu tua. Di tengah tikungan itu, tiba-tiba tampak banyak sosok berdiri, berderet di aspal. Ada beberapa sosok setinggi orang dewasa. Ada perempuan berambut panjang, ada laki-laki pakai jaket, ada anak kecil. Ada juga bayangan tinggi besar yang tadi sempat kulihat di kabut. Mereka semua menghadap ke kami. "Ji, di depan!" Salim berteriak. Kali ini suaranya sudah suara dia sendiri, panik setengah mati. Aku tidak punya pilihan. Kalau aku injak rem mendadak, pick up bisa selip masuk jurang. Kalau aku banting setir, kami bisa langsung masuk ke kerumunan itu, entah apa jadinya. Dalam sepersekian detik aku cuma bisa lakukan satu hal. Aku tekan pedal gas sedikit, bukan di rem mendadak. Tanganku genggam kuat setir, arahkan tepat di jalur tikungan. Bismillahirrohmanirrohim, teriakku sambil memejamkan mata sepersekian detik. Saat pickup masuk ke tikungan, semua terasa sangat cepat. Dari kaca depan, kulihat sosok-sosok itu tidak mundur. Mereka tetap di tempat. Tapi ketika mobil sudah benar-benar mendekat, sosok-sosok itu lenyap begitu saja, seperti asap tertiup angin. Yang tersisa hanya kabut dan aspal kosong. Ban sempat menggesek kerikil di pinggir jalan. Bagian belakang sempat sedikit melebar. Tapi Allah masih jaga. Mobil tidak sampai keluar jalur. Kami berhasil melewati tikungan itu meski jantung serasa mau copot. Begitu tikungan terlewati, tiba-tiba kabut di depan menipis. Pohon-pohon di kiri kanan mulai berjarak, jalan sedikit melebar. Dan di kejauhan, sangat jauh, tapi terlihat jelas, ada cahaya putih kekuningan yang lebih terang daripada lampu warung tadi. Seperti lampu jalan besar. Aku menghela napas sangat panjang. "Lim, lihat depan." Salim menatap lurus, matanya berkaca-kaca. "Iya Ji, itu lampu jalan besar." Perlahan derum mesin terasa lebih ringan. Suara duk-duk di bak belakang menghilang. Bau anyir menipis, berganti bau knalpot dan tanah lembab biasa. Dingin masih ada, tapi tidak sesesak tadi. Hawa di kabin seperti pelan-pelan lega. Untuk memastikan, aku melirik spion tengah. Bak masih penuh barang. Tidak ada lagi bayangan duduk di sana. Di kaca samping kanan tidak ada sosok lain di kursi tengah. Hanya aku dan Salim benar-benar berdua. Salim menutup wajah dengan kedua tangan, lalu mengusapnya pelan. "Alhamdulillah Ji, kalau tadi kita panik sedikit saja, mungkin sekarang kita sudah nggak ada," katanya lirih. Aku mengangguk, tenggorokanku kering. "Iya, masih dikasih kesempatan pulang," jawabku pelan. Beberapa menit kemudian, kami benar-benar keluar ke jalan besar. Ada lampu jalan, ada beberapa truk lewat, ada warung-warung pinggir jalan yang masih buka. Suasana yang tadinya mencekam mendadak terasa sangat normal. Kami berhenti di sebuah masjid kecil dekat pertigaan. Waktunya sudah hampir masuk waktu subuh. Aku matikan mesin, kami turun dengan kaki lemas. Di halaman masjid, kami duduk sebentar di teras. Udara masih dingin, tapi sudah bercampur bau wangi kayu dan karpet masjid. Dari dalam, terdengar orang tua sedang mengaji pelan. Salim menatapku. "Ji, saya sumpah, kalau bisa, saya nggak mau lewat jalur tadi lagi malam-malam." Aku mengangguk. "Saya juga. Kalau siang pun, nanti harus mikir berkali-kali," jawabku. Kami berdua masuk, ambil wudhu, lalu sholat sunnah sebisa kami. Dalam sujud, aku tidak bisa menahan air mata. Terbayang wajah istriku, terbayang anakku yang masih bayi, terbayang juga sosok-sosok yang tadi kami lihat di jalur itu. Dalam hati aku berkata, "Ya Allah, terima kasih masih Engkau kasih kesempatan hidup. Ampuni juga mereka yang meninggal di jalur tadi. Kalau kami tadi kelewatan takut, kelewatan ngomel, maafkan kami." Setelah sholat, kami duduk lagi di teras, menunggu azan subuh. Di depan masjid, jalan besar mulai agak ramai. Suara kendaraan lewat terdengar wajar. Tidak ada kabut, tidak ada bau anyir, tidak ada bayangan aneh.
Malam itu tidak pernah aku sebut sebagai mimpi. Itu kejadian nyata yang sampai sekarang kalau aku ceritakan masih membuat bulu kuduk berdiri. Sejak hari itu, aku dan Salim sepakat. Kami tetap kerja sopir, tetap kirim barang. Tapi kalau ada yang menyuruh lewat jalur alternatif Subang pada malam hari, kami akan pikir 1000 kali. Kalau memang terpaksa, kami akan banyak-banyak baca doa, jaga lisan, dan tidak lagi memandang jalur itu sebagai jalan pintas. Karena buat kami, jalur itu bukan cuma jalan alternatif. Itu jalur yang penuh dengan orang-orang yang perjalanan pulangnya tidak pernah sampai. Teman-teman, dari kejadian yang kualami bersama Salim di jalur alternatif Subang tahun 2006 itu, aku belajar satu hal penting. Perjalanan malam bukan hanya soal nyali dan kejar waktu. Di luar sana, ada banyak tempat yang pernah jadi saksi orang-orang kehilangan nyawa. Mereka dulu juga seperti kita, cuma ingin cepat sampai rumah, cuma ingin cari nafkah, tapi Allah berkehendak lain. Sejak malam itu, setiap kali aku pegang setir, aku berusaha jaga lisan, tidak sompral, tidak meremehkan jalur yang disebut angker, dan selalu baca doa sebelum berangkat. Karena kita tidak pernah tahu perjalanan mana yang Allah takdirkan jadi perjalanan terakhir. Kisah di jalur alternatif Subang juga mengingatkanku untuk lebih sering mendoakan korban kecelakaan di jalan. Buat kita, baca Al-Fatihah cuma sebentar, tapi mungkin bagi mereka yang meninggal dalam keadaan sulit, doa itu sangat berarti. Jadi, kalau teman-teman lewat jalur yang terkenal rawan kecelakaan, jangan cuma merinding dan cerita seram. Sempatkan doa singkat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, lapangkan kubur mereka, dan jaga perjalanan kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai selesai. Silahkan bantu like, share, dan subscribe. Juga tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.